Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ibu-ibu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya diizinkan untuk menempati rumah Bu Ida, ya Bu. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke topik bahasan yang kemarin, ya Bu. Kemarin kita sudah membahas tentang apa, Ibu? Masih ingat, Bu? Bu Isti masih ingat? Masih Bu. Tentang apa ya, Bu? Kekerasan terhadap anak kalau tidak salah. Ya, benar. Contohnya kekerasan pada anak itu gimana, nggih, Bu? Masih ingat? Menjewer, memukul, apalagi ya? Ya itu kayak gitu itu. Sebagai pengingat lagi untuk pertemuan yang kemarin, nggih, Bu, nggih, tentang kekerasan terhadap anak, Ibu, itu tidak boleh, Ibu, kita lakukan terhadap anak, Ibu. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang penelantaran anak, Ibu. Sudah dibaca, Ibu, cerita tentang Tasripin yang di buku pintar halaman 33. Tadi sudah, Ibu? Sudah. Setelah itu saya akan menanyakan kepada jenengan semua, Bu. Apa pekerjaan dan tanggung jawab Tasripin dalam kisah di buku pintar itu, Bu? Ayo, monggo, silakan. Bu Isti dulu. Mencangkul, kemudian matun. Mencangkul, nggih, Bu. Nggih. Matun. Apa ya? Membersihkan padi. Oh, nggih. Pokoknya ke sawah-sawah itu. Ya. Tasripin di dalam kisah yang diceritakan di buku pintar tersebut mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan. Untuk pekerjaannya adalah mencangkul, terus ikut membersihkan padi di sawah, sisa-sisa padi di sawah, dan menanam padi di sawah. Nggih, Bu, nggih? Benar, nggih, Bu, nggih? Untuk tanggung jawab Tasripin, yaitu Tasripin memberi nafkah untuk ketiga adiknya, gitu. Iya. Tidak hanya memberi nafkah, nggih, Bu, di cerita Tasripin itu, karena Tasripin banyak sekali memasak, membersihkan rumah. Juga tidak kalah pentingnya, Tasripin juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral untuk adiknya. Juga pendidikan agama, nggih, Bu. Masih ingat, nggih, Bu, nggih? Menyuruh mengaji kayaknya. Nggih, benar, menyuruh adiknya untuk mengaji, Bu. Nggih. Terus untuk pertanyaan yang kedua, monggo Bu Ida dijawab, apakah yang dilakukan Tasripin itu layak untuk anak seusia Tasripin di usia yang ke 12 tahun tadi, nggih, Bu? Nggih. Menurut Bu Ida, apa layak Tasripin melakukan seperti itu, Bu? Tanggung jawab sebesar itu. Kayaknya enggak layak ya. Kalau anak usia segitu kan harusnya itu pikirannya itu kayak belajar, sekolah, main, kan gitu-gitu. Sedangkan dia sudah memikirkan kayak orang dewasa. Tanggung jawabnya itu kayaknya banyak. Besar, ya, Bu, ya. Tanggung jawabnya. Nah, dalam kisah Tasripin itu, Tasripin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, Bu. Di seusianya dia itu sebenarnya dia harus masih sekolah, masih bisa bermain dengan teman-temannya, masih bisa istilahnya bisa bersenang-senang lah, Bu, menikmati masa-masa kecilnya. Tapi dalam kisah Tasripin ini nggak bisa dolen, Bu. Dalam kisah Tasripin ini Tasripin harus memegang beban yang terlalu berat, Bu, ya, memikul beban yang terlalu berat untuk mengasuh adik-adiknya, memberi nafkah adik-adiknya. Akhirnya dia harus putus sekolah, Bu. Kasihan, Bu. Makanya itu. Kayak anak saya itu umurnya. Oh, persis, Bu. Mungkin kan nggak tega juga, Bu, kita sebagai seorang ibu, Bu. Ayo sekarang Bu Taslima, coba apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah dan kerabatnya untuk terhadap Tasripin dan adik-adiknya. Monggo Bu Taslima. Langkah yang seharusnya yang dilakukan oleh saudara-saudara atau kerabat atau ayahnya. Kan di situ ceritanya ayahnya kan pergi keluar kota untuk bekerja, Bu. Apa yang seharusnya dilakukan? Ya, paling tidak ayahnya itu
mengirimkan uang ke saudaranya, kemudian saudaranya yang ngasihkan ke Tasripin itu. Jadi kan kasihan, setidaknya nggak berat-berat banget Tasripin. Kan ceritanya itu sebenarnya kan orang tuanya, ayahnya khususnya gitu, harus pergi keluar kota untuk membiayai hidup anaknya, Bu. Tapi kenyataannya Tasripin harus membiayai hidupnya dan adik-adiknya sendiri. Sebenarnya orang tuanya itu harus menitipkan ke kerabatnya setidaknya agar ada yang melihat dan membantu mengasuh Tasripin dan adik-adiknya gitu ya, Bu. Nggih. Kenapa seharusnya tidak seberat beban itu yang dipegang oleh Tasripin ya, Bu? Karena harus mengemban beban seberat itu tanpa adanya orang tua. Benar, karena orang tuanya meninggal dan yang satunya orang tuanya harus kerja keluar kota gitu. Baik, mungkin di sini ini sudah saya tulis semua ya, Bu, pekerjaan Tasripin. Kenapa harus Tasripin itu apa namanya? Apakah Tasripin itu layak memikul beban seberat itu, dan kenapa apa yang harus dilakukan orang tuanya sudah saya tulis di sini semua, Bu. Orang tuanya seharusnya lebih memperhatikan Tasripin, khususnya untuk bapaknya tadi, Bu. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa, Bu, dipelajari terus apa yang telah saya sampaikan tadi, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.